Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi ingress di Kubernetes. Ini adalah beberapa masalah yang akan kita temui saat mengekspos service ke luar ya. Yang pertama, jika kita menggunakan node port, maka semua node harus terekspos ke public. Ya, ini agak sedikit bahaya. Setelah itu, klien harus tahu semua IP address semua node-nya. Jadi, karena semua IP-nya di open ke public, habis itu portnya juga di open, maka si klien harus tahu. Ketika mau ngirim ke service A, dia harus nembak ke IP mana, ke port berapa. Seperti itu. Jadi ini agak sedikit PR dari sisi kliennya ya, harus develop logic yang lumayan rumit. Karena kan nanti ketika kita nge-expose node, mungkin lebih dari satu node-nya. Mungkin bisa puluhan atau bahkan mungkin sampai ratusan. Kalau kita menggunakan load balancer, problemnya apa? Problemnya adalah maka semua load balancer harus terekspos juga ke public, ya. Jadi semua load balancer itu akan diekspos ke public. Habis itu klien harus tahu semua IP address semua load balancer. Jadi kan nanti satu service akan dibuatkan satu IP untuk ngelakuin load balancer gitu ya. Problemnya adalah berarti tetap walaupun sekarang satu, tapi tetap akhirnya si klien harus tahu, oh kalau service A IP-nya sekian, kalau service B IP-nya sekian, service C IP-nya sekian, seperti itu. Jadi ini agak sedikit PR juga. Nah, bisa nggak kita nge-expose service misalnya lebih sederhana deh, misalnya pakai domain kayak gitu ya. Nah, itu bisa. Itu kita bisa menggunakan ingress. Jadi, opsi terakhir nge-expose service, itu kita bisa menggunakan ingress. Apa itu ingress? Ingress adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengekspos service ya, selain dari node port, tadi apa? Bukan cluster API, load balancer. Jadi ada juga yang ketiga adalah ingress. Berbeda dengan load balancer dan juga node port, jika menggunakan ingress, klien hanya butuh tahu satu lokasi IP address si ingress-nya. Jadi service apapun itu cukup tembak ke ingress-nya, IP ingress-nya. Nah, ketika klien melakukan request ke ingress, pemilihan service-nya ditentukan menggunakan hostname dari request-nya. Atau bahkan bisa menggunakan hostname yang sama tapi konteks path-nya beda. Contohnya teman-teman misalnya ada contoh echo.com gitu ya, /service A itu akan nembak service A. Contoh echo.com/service B itu akan nembak service B. Nah, itu bisa kalau menggunakan ingress. Nah, cuma problemnya adalah ingress hanya mendukung protokol HTTP. Jadi kalau teman-teman bikin aplikasinya, koneksinya menggunakan misalnya gRPC gitu ya, yang diekspos keluar, itu nggak bisa. Teman-teman harus menggunakan protokol HTTP. Nah, kurang lebih untuk diagramnya seperti ini. Jadi, nanti akan ada satu sistem yang namanya ingress, ya. Jadi sebenarnya teman-teman bikin aplikasi, bikin service seperti biasa. Jadi bikin service, cuma nanti di atasnya tadinya itu ada load balancer ya, teman-teman nggak perlu load balancer lagi. Sekarang teman-teman cukup tambahkan ingress. Biasanya sih di kayak Google Cloud gitu ya, atau di Amazon mungkin sudah disediakan juga ya add-on untuk menginstal ingress-nya, nggak perlu manual. Jadi udah langsung ada di dalamnya ingress, teman-teman tinggal langsung pakai aja. Jadi intinya nanti si klien itu akan nembak ke ingress, nanti ingress yang akan melakukan routingnya. Jadi kalau teman-teman nembak ke sininya menggunakan domainnya service1.example.com misalnya, oh si ingress-nya tahu kalau ini nembak service 1, nanti ditembak ke sini. Kalau kliennya ngirim ke sini menggunakan domainnya service2.example.com, nanti bisa dikirim sama si ingress-nya ke service 2. Nah, sebenarnya ingress itu aplikasi Nginx sebenarnya, kalau teman-teman pengen tahu itu ya. Ingress itu sebenarnya Nginx. Jadi ya mirip kayak teman-teman bikin server menggunakan Nginx, terus dia bisa menerima request dari berbagai domain. Kalau domainnya apa, dikirim ke service mana, kalau domainnya apa, dikirim ke service mana, atau bisa domainnya sama, tapi konteks path di belakangnya berbeda, itu bisa juga. Jadi beneran fleksibel kayak kita menggunakan Nginx. Nah, sekarang kan pertanyaannya kita menggunakan Minikube. Nah, gimana cara menginstal ingress di Minikube? Tenang aja, sudah ada ya, namanya add-ons. Jadi teman-teman bisa coba menggunakan Minikube add-ons list untuk melihat semua list add-ons. Kalau teman-teman lihat ingress-nya itu disabled, teman-teman bisa melakukan enabled ingress-nya.
Caranya menggunakan perintah minikube add-ons enable ingress, ya, seperti itu. Nanti akan ada waktu ya, butuh waktu ya, karena dia akan download dulu si aplikasi ingress-nya. Nanti teman-teman kalau pengen lihat progresnya, teman-teman bisa menggunakan kubectl get pods, tapi namespace-nya dibedakan, yaitu kube system. Nanti akan kelihatan apakah ingress-nya sudah berhasil jalan atau belum. Nah, sekarang kita coba. Jadi teman-teman bisa menggunakan minikube add-ons ya, terus list. Ini untuk melihat semua add-ons yang ada di minikube dan mana aja yang sudah enabled dan juga disabled. Ini contohnya. Saya sebelumnya sudah meng-enabled si ingress, takutnya kalau langsung ngedadak bikin videonya takutnya lama ya. Jadi saya langsung enable di sini, ini ingress. Jadi teman-teman butuh nge-enable ingress ini. Kalau di sini modenya masih disabled, berarti teman-teman perlu nge-enabled. Tapi kalau udah enabled, berarti udah nggak perlu lagi diapa-apain. Nah, next-nya untuk enablednya, teman-teman bisa menggunakan minikube add-ons enable ingress. Jadi perintahnya minikube add-ons enable ingress. Enter. Selesai. Di sini the ingress add-on is enable. Lalu teman-teman untuk pengen ngelihat prosesnya apakah sudah selesai atau belum, bisa menggunakan kubectl get all. Cuma namespace-nya kita gunakan kube system. Enter. Nah, di sini teman-teman bakal ngelihat ada pod yang namanya ingress engine X ya. Tadi yang saya bilang, ingress itu sebenarnya engine X dalamnya. Jadi ini ada ini. Pastikan yang dua ini, Nginx admission create sama page-nya ini udah komplit. Lalu di sini ada ingress Nginx controller-nya. Ini modenya sudah running. Jadi pastikan ini running. Nanti di sini kalau teman-teman lihat ada deployment juga, ingress Nginx controller, ada replica set, ingress Nginx controller. Lalu di sini ada job juga ya. Jadi pastikan semuanya udah selesai running. Nah, sekarang baru teman-teman bisa menggunakan ingress-nya. Oke, kita balik ke slide. Cara membuat ingress, teman-teman tinggal bikin file YAML-nya, nanti akan kita perlihatkan. Nah, caranya submit-nya sama, jadi teman-teman cukup menggunakan kubectl create min app ingress YAML-nya. Lalu kalau pengen teman-teman ngelihat semua ingress-nya, teman-teman bisa menggunakan kubectl get ingresses ya, untuk melihat semua daftar ingress yang tersedia di cluster kita. Lalu kalau teman-teman pengen menghapus ingress-nya, cukup menggunakan kubectl delete ingress, terus nama ingress-nya apa. Nah, kalau teman-teman pengen melihat IP address minikube, teman-teman bisa menggunakan minikube IP. Nah, ini untuk apa? Nanti kita akan praktekkan untuk apa kegunaannya. Oke, ini setting host-nya, nanti dulu ya, kita akan lihat. Kita akan coba langsung aja. Jadi ini ada contoh filenya, sudah saya buat 2 buah. Yang pertama template-nya, yaitu ada di folder template. Ini ada service with ingress. Nah, yang kedua ada contohnya service nginx ingress. Kita akan buka. Jadi yang pertama kita lihat templates-nya service with ingress. Jadi sederhananya teman-teman cukup bikin service terlebih dahulu. Selanjutnya setelah bikin service, teman-teman bikin ingress. Jadi tahapannya service jenis service-nya seperti apa? Nggak perlu node port atau load balancer. Teman-teman cukup service biasa, yaitu cluster IV. Nanti teman-teman akan bikin ingress ya. Ini API versionnya di networking v1 beta 1. Habis itu kind-nya adalah ingress. Lalu di sini nama ingress-nya seperti biasa, ada label. Kalau mau nambahkan annotation silakan. Lalu di sini yang paling penting adalah spec-nya, roles. Roles-nya bisa lebih dari 1 ya. Tapi contohnya di sini saya 1. Contohnya di sini host-nya. Nah, teman-teman pengen ngakses ingress ini menggunakan host-nya apa? Jadi silakan sebutkan. Contohnya service1.ekokurniawan.com misalnya. Atau service1.programmerzamannow.com. Itu bisa, nggak masalah. Lalu di sini HTTP, path-nya apa? Nah, teman-teman bisa tentukan juga path-nya apa. Contohnya saya pengen kalau path-nya slash, berarti semua itu akan nembak backend-nya, service name-nya adalah ini. Teman-teman sebutkan nama service-nya. Lalu di sini port-nya berapa. Teman-teman kalau pengen misalnya pakainya service 1 gitu ya, baru nembak service ini, misalnya service 1 itu bisa juga. Jadi tinggal tentukan ini sih konteks path-nya. Oke, kita lihat contohnya. Di sini saya udah bikin contohnya di example service nginx ingress ya. Kita lihat. Nah,
Yang pertama di sini kita bikin replika set seperti biasa. Di sini saya bikin replika set untuk Nginx ya. Lalu di sini saya bikin service. Service-nya tipenya nggak saya tentukan, berarti otomatis kalau tipenya tidak kita tentukan, dia adalah cluster IP. Ini nggak perlu ditentukan ya, karena kita pengen langsung bikin cluster IP. Jadi nggak perlu node port juga ya, cukup cluster IP doang. Karena yang akan kita expose nanti adalah si ingress-nya, bukan lagi si service-nya. Saya itu seperti biasa, selektornya kita pastikan sama dengan port yang ada di replika setnya. Lalu di sini portnya berapa, target portnya berapa. Setelah selesai, nah baru di sini kan kita bikinnya Nginx service ya, nama service-nya. Nah, teman-teman di sini berarti bikin ingress-nya. Contohnya di sini saya bikin namanya Nginx ingress. Lalu host-nya saya bikin namanya nginx.kennedy.local. Lalu di sini kita definisikan HTTP-nya, paths-nya apa aja. Path-nya di sini misalnya slash, dia akan nembak backend-nya service name-nya ini ya. Service portnya ini. Kalau teman-teman pengen misalnya ada 2 gitu ya, nah ini teman-teman bisa tambahkan path seperti ini juga. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, contohnya misalnya kalau ini service 1, nembaknya service 1 gitu ya. Kalau ini service 2, ini nembaknya service 2. Ini bisa seperti ini juga. Ya. Kalau ada service-nya 2. Cuma kebetulan kita service-nya 1. Jadi saya back dulu, saya kembalikan ke semula. Selesai. Kita akan coba jalankan kubectl create min app example service Nginx ingress. Selesai, kita coba kubectl get all. Nah, cuma di sini nggak kelihatan ingress-nya ya, karena sebenarnya ingress itu kan kayak add-on ya, plugin yang kita masukkan ke dalam Kubernetes. Jadi kalau teman-teman pengen lihat, gunakan kubectl get ingresses. Nah, ini keluar. Sudah ada ingress-nya. Host-nya adalah ini, nginx.kennedy.local. Dan ini container creating, kita tunggu sampai selesai. Kubectl get all. Sudah running. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara ngakses si ingress-nya. Nah, ngakses ingress-nya teman-teman harus setup domain ya. Jadi ya intinya teman-teman nanti kayak bisa pakai hosting lah ya untuk registrasi domainnya teman-teman. Nanti domainnya itu harus sama dengan ingress domainnya. Jadi teman-teman misalnya nanti beli domain namanya kennedy.local misalnya aja ya. Terus tambahkan subdomain nginx.kennedy.local, ini akan dikirimkan ke IP si Nginx ingress-nya yang ada di clusternya. Dari mana taunya? Teman-teman kalau misalnya di Minikube bisa menggunakan Minikube IP. Nah, ini IP address-nya. Nah, terus gimana kalau saya mau coba? Tenang aja. Kalau teman-teman pakai Windows, pakai Linux, pakai Mac, itu cukup edit etc host-nya. Jadi di sini kita akan coba edit ya. Saya akan clear dulu. Ini Minikube IP. Ini IP-nya. Kita akan edit. Saya akan edit menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman bisa pakai apa aja. etc host. Salah ya. Salah, sorry. Lokasinya salah. etc bukan ect. etc. Nah. Host. Nah, di sini teman-teman silakan registrasikan. Contohnya di sini berarti IP-nya saya copy dulu. Lalu tadi itu berarti saya registrasinya menggunakan nginx.kennedy.local. Ya, seperti ini. Jadi nanti kalau kita buka nginx.kennedy.local, maka si sistem operasi akan mengirim request-nya ke IP ini. Nanti IP ini kan isinya ingress. Nanti ingress akan mendeteksi domain name-nya. Domain name-nya apa nih? Kalau domain name-nya ini, nanti si ingress akan otomatis ngirim request-nya ke service Nginx tadi. Ini saya save. Harus sebagai admin. Enter, selesai. Ini kita akan coba buka di browser sekarang. Saya stop dulu. Enter. Nah, keluar. Ini
diterima sama Ingress. Jadi domain ini akan diterima sama Ingress, lalu Ingressnya tahu, oh domainnya adalah nginx.kennedy.local, nanti dia akan ngirim ke service yang sudah kita buat, yaitu service-nya adalah nginx service. Karena yang tadi kita registrasikan hostnya ini, dan path-nya adalah slash ya, nggak peduli ke belakangnya, berarti apapun itu, maka dikirim ke nginx service, dan dia akan dikirim ke nginx service. Dan seperti yang kita lihat di sini sekarang, misalnya Minikube service nginx service, ini lihat, kita nggak nge-expose sama sekali node port ya. Jadi murni yang tadi dibilang kita tidak nge-expose apapun dari si service-nya, yang kita expose cuma si ingress-nya. Jadi teman-teman cukup kayak beli domain, terus domainnya ditargetin DNS-nya ke si ingress IP-nya, nanti si ingress IP-nya yang akan mendistribusikan semua request-nya tergantung host-nya ke service-service yang dituju. Nah, jadi seperti itu enaknya menggunakan ingress. Jadi kita cukup menggunakan domain name, atau bisa di sini menggunakan context path, misalnya service 1 seperti ini. Cuma ini kebetulan nggak ada ya. Oke, sekian tentang ingress. Kalau teman-teman pengen ngehapus ingress-nya, cukup menggunakan kubectl delete ingress, lalu nama ingress-nya nginx ingress. Selesai, kita coba refresh, lihat nggak keluar apapun ya, jadi not found. Nah, selanjutnya kita delete semuanya, delete all all. Selesai. Next, kita akan bahas tentang multi-container pod di Kubernetes.